Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Gila, Cina bawa sekitar 2.800 pasukan demi kalahkan Indonesia. Timnas Indonesia wajib waspada. Saya membaca beberapa berita dalam beberapa hari ini bahwa supporter Cina ada sekitar 2.800 pasukan yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertandingan Indonesia versus Cina tanggal 5 Juni mendatang pada babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua negara ini, Cina maupun Indonesia, sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Karena dua negara ini sama-sama punya peluang bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Tentu pertandingan ini sangat sengit, sangat panas karena memang kedua negara ini sama-sama membutuhkan poin, membutuhkan kemenangan. Indonesia sedikit diuntungkan karena menjadi tuan rumah. Tentu pendukung supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno ini lebih dari pendukung Cina, sehingga pemain ke-12 ini diharapkan oleh pemain Indonesia bisa datang memberikan motivasi, semangat bagi para pemain untuk berjuang membawa negara kita, Garuda Indonesia, bisa berkibar di kancah dunia, terutama di putaran Piala Dunia 2026. Tentu doa, dukungan dari supporter seluruh warga Indonesia ini betul-betul akan mengalir bagi pemain Indonesia, sehingga Indonesia, harapan pendukung, bisa menang atas Cina. Akan tetapi Cina datang bukan dengan kekuatan yang lemah ya, karena meskipun bertindak sebagai tim tamu, supporter Cina seperti yang saya katakan di awal juga akan datang memberikan suntikan semangat bagi para pemain Cina. Meskipun Cina kabarnya tidak diperkuat oleh striker andalannya Wu Lei, yang kita tahu pernah bermain di Spanyol, sehingga ini juga cukup menguntungkan Indonesia. Tapi Indonesia tidak bisa meremehkan Cina karena kita tahu pada pertandingan pertama saat Indonesia masih dilatih oleh pelatih Sintayong, Indonesia menyerah dengan skor 2-1. Ini menjadi pembelajaran berharga bahwa Cina bukanlah lawan sembarangan. Cina bukanlah lawan yang mudah, sehingga Indonesia perlu waspada, perlu konsentrasi untuk bisa menjaga gawang tidak kebobolan. Syukur-syukur bisa mencetak gol lebih awal sehingga bisa menjaga asa, membawa kemenangan, membawa poin pada pertandingan berhadapan dengan Cina. Karena selanjutnya Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, tentu laga yang lebih berat ketimbang Cina. Meskipun kita tahu kekuatan timnas Indonesia ini juga cukup kuat, tidak kalah secara kualitas terhadap timnas Cina. Karena kita tahu meskipun Indonesia tidak diperkuat oleh beberapa pemain andalannya seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Martin Paes, kemudian Ragnar Oratmangun, Iliano Renders, dan Sandy Walsh, tapi kualitas pemain timnas Indonesia ini merata di setiap lini, baik di sisi back, gelandang maupun striker, kiper, semuanya merata, sama-sama mempunyai kualitas yang tidak jauh beda. Itu kita contohkan di posisi penjaga gawang, absennya Martin Paes, masih kita punya Emil Audero. Absennya Ragnar Oratmangun, ada Stefano Lillipali yang pada laga uji coba sesama pemain berhasil mencetak 2 gol kalau kita lihat beritanya. Tentu Indonesia dengan bekal pemain yang ada, kita masyarakat Indonesia optimis Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Tapi dengan catatan saya katakan, Cina bukanlah lawan sembarangan, karena pada leg pertama Indonesia menyerah dengan skor 2-1. Itu tentu wajib diwaspadai, karena memang kita tahu Cina ini juga dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya cukup mengagetkan dunia, seperti yang saya sebut dalam video sebelumnya, bahwa mendatangkan banyak pemain hebat di dunia, di Eropa, ke liga mereka, sehingga pengalaman mereka berhadapan dengan pemain bintang kelas Eropa ini bisa menjadi bekal saat berhadapan dengan Indonesia, ditambah dengan dukungan supporter yang akan datang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini tentu pertandingan yang sangat sengit, sangat panas, apalagi Indonesia ini sangat membutuhkan kemenangan karena selanjutnya berhadapan dengan Jepang, Cina berhadapan dengan Bahrain.
Tentu berhadapan dengan Jepang ini lebih berat ketimbang berhadapan dengan Cina. Meskipun kita tahu Indonesia sudah beberapa kali melawan tim-tim berat dan berhasil imbang. Jadi kita berharap Indonesia ini bisa menjaga asa, bisa konsentrasi dan bisa memenangkan pertandingan. Tapi wajib waspada karena Cina datang dengan kekuatan penuh ya, meskipun ada beberapa pemain absen ditambah dukungan dari supporter. Bravo Timnas Indonesia, kita doakan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bisa memenangkan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni mendatang. Bravo Timnas Indonesia, salam olahraga.